Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-51 sampai dengan 73. Ayat yang ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan kami mengetahui keadaannya. Tafsir ayat 51. Tatkala Allah Ta'ala menyebutkan kisah tentang Musa dan Muhammad serta kitab mereka berdua, maka Allah berfirman, Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Maksudnya sebelum pendelegasian Musa dan Muhammad sebagai Rasul dan sebelum turunnya kitab mereka berdua. Maka Allah mempertontonkan kerajaan langit dan bumi kepada Ibrahim dan menganugerahkan kesempurnaan hidayah kepadanya sehingga dia dapat menyempurnakan dirinya serta menyeru umat manusia kepadanya. Sebuah anugerah yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun dari umat manusia selain kepada Muhammad. Allah menisbatkan kesempurnaan hidayah kepada Ibrahim karena hidayah tersebut berkait erat dengan kondisi dan ketinggian martabatnya. Kalau tidak diarahkan ke makna demikian ini, maka setiap insan mukmin memiliki bagian hidayah sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dirinya. Wa kunna bihi alimin, dan kami mengetahui keadaannya. Maksudnya kami memberinya kesempurnaan hidayah dan kami perlakukan dia dengan istimewa sebagai Rasul dan kekasih, serta kami menjadikannya sebagai hamba pilihan di dunia dan akhirat, karena kami mengetahui bahwa dia pantas dan patut untuk mengembannya, mengingat kesucian jiwa dan kecerdasan akalnya. Karena itu Allah memaparkan adu argumentasinya di hadapan kaumnya. Langkah larangan beliau dari praktik syirik kepada mereka, penghancuran berhala-berhala yang dia lakukan, dan pembungkaman mereka dengan hujjahnya. Allah berfirman pada ayat yang ke-52, idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aqifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Tafsir ayat yang ke-52, idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian serupakan dan pahati dengan tangan-tangan kalian dalam rupa beberapa makhluk. Allati antum laha aqifun, yang kamu tekun beribadah kepadanya, berdiam diri untuk melakukan ibadah kepadanya dan senantiasa berada di dekatnya. Apakah hakikat berhala-berhala itu? Apakah ia mempunyai keutamaan yang melekat padanya? Kemanakah akal sehat kalian? Kemanakah akal sehat kalian kabur hingga kalian menghabiskan waktu-waktu kalian untuk beribadah kepadanya? Padahal kalianlah yang membuat dan memahatnya dengan tangan-tangan kalian. Ini salah satu bentuk keajaiban. Kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri. Ayat yang ke-53. Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Tafsir ayat yang ke-53, mereka menjawabnya dengan jawaban tanpa alasan kuat, sebuah jawaban orang yang lemah, yang tidak mengandung sedikit pun syubhat yang bisa dipegangi. Mereka mengatakan, wajadna aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami, beginilah mereka orang-orang tua kami melakukan. Maka kami sekadar meneruskan budaya-budaya mereka dan mengikuti mereka dalam menyembahnya. Sudah menjadi perkara yang diketahui bahwa perbuatan seorang manusia selain para rasul bukan merupakan hujah dasar kuat dan tidak boleh diteladani, terutama dalam perkara dasar-dasar agama, akidah, dan tauhid pengesaan Rabb semesta alam. Ayat yang ke-54. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Tafsir ayat yang ke-54. Karena itu, Ibrahim menilai mereka semua telah sesat dengan berkata, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya, kesesatan yang jelas lagi terang-terangan. Kesesatan apa yang lebih fatal daripada kesesatan mereka yang berada dalam jurang kesyirikan dan menjauhkan diri dari tauhid? Maksudnya, perkataan kalian tidak pantas dijadikan sandaran. Kalian dan mereka sama saja, berada dalam kesesatan yang nyata lagi jelas bagi siapa saja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.